Ibu Rum sudah bisa mencoba tes mic? Halo, selamat sore. Oke, selamat Selamat sore sore. Ibu Rum. Coba Ibu Kilmas, Ibu Mita juga dengan Ibu Maya. Selamat sore Ibu. Oke. Oke, baik. Kita langsung saja ya. Sudah di-record. Terima kasih. Oh, Ibu Kilmas belum bisa ya? Selamat sore. Bisa. Ibu Kilmas sendiri yang belum bisa? Selamat sore semua. Oke. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat dimanapun berada. Salam guru penggerak. Oke, baik. Terima kasih. Pertama-tama, saya mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpah karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu pada room ini sebagai partisipan dalam aksi nyata calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Maluku Tenggara berbagi praktek baik terkait dengan budaya positif. Yang pertama, saya sampaikan salam hormat kepada Bapak Kepala BGP Provinsi Maluku, Bapak Dr. Lamansur SPD MPD, yang untuk saat ini belum berkesempatan hadir di dalam room ini. Selanjutnya, Bapak Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara, yang biasanya disapa dengan Bapak Areli Rahmetan SPD. Sedikit lagi mungkin beliau akan bergabung dalam room. Selanjutnya ada 4 narasumber ya. Yang pertama ada Ibu Martina Maya Bubun dari SMP 13K Kecil. Kemudian ada Ibu Elizabeth Kilmas dari SD Naskat Nilngov. Dan selanjutnya ada Ibu Futihatil Fajar Yusmita dari SD Impres Rumadian. Dan yang terakhir ada Ibu Leonila Rumlus dari SMP Negeri 13K Kecil. Nah, Bapak Ibu, di sore hari ini keempat CGP hebat kita akan berbagi terkait dengan bagaimana mulai membudayakan budaya-budaya positif di satuan-satuan pendidikan. Tanpa menunggu lama, saya berikan waktu kepada yang pertama, narasumber yang pertama, kepada Ibu siapa yang mau pertama kali? Silahkan. Siapa yang mau menyampaikan pertama? Dipersilakan to raise hand. Langsung saja yang pertama, Ibu Martina Maya Bubun. Kepada Ibu Martina Maya Bubun, waktu saya persilahkan. Namun sebelum lanjut Ibu Martina Maya Bubun, saya akan sapa dulu Bapak Kepala Bidang GTK Kabupaten Maluku Tenggara. Selamat sore Bapak. Iya Bapak, tidak jadi masalah. Ini tadi juga kita baru selesai briefing sambil menunggu untuk Bapak bergabung di room. Selamat sore Bapak. Sebelum para narasumber menyampaikan terkait dengan praktik baiknya, saya memberikan waktu dan room kepada Bapak Kabid GTK untuk menyampaikan arahan sekaligus membuka secara resmi webinar kita pada sore hari ini untuk praktek baik para CGP Angkatan 10 Kabupaten Maluku Tenggara.
Baik, makasih Bu Vista. Bapak Ibu teman-teman, beta mohon maaf karena sementara dengan Pak Bendahara tadi untuk pengurusan biaya KKN mahasiswa sebagai PPTK sehingga tidak bisa diwakili. Dan karena itu, karena kesibukan pengurusan itu sehingga beta lupa waktu pelaksanaan Zoom ini. Jadi terhadap hal itu mohon maaf. Halo? Siap Bapak, tidak jadi masalah. Oh, iya. Jadi Barang sing ada yang respon jadi beta pikir dong marah. tidak apa-apa, Bapak. Pak. Tadi kebetulan juga sebelum Bapak hadir kita mengkondisikan room dulu. Nah sekarang Bapak Kepala Bidang sudah ada di tengah-tengah kita. Maka dari itu mohon kesediaan Bapak Kabid untuk menyampaikan arahan sekaligus membuka secara resmi webinar para CGP Angkatan 10 Kabupaten Maluku Tenggara pada sore hari ini Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan shalom. Shalom. Salve. Salve. Salam guru penggerak. Tergerak. Menggerakkan. Yang beta hormati semua kita yang tidak sempat kami sapa satu demi satu teman-teman guru yang ada dalam room untuk mengikuti webinar di saat ini. Beta pantau hanya 20 peserta. Berarti 20 peserta ini kemungkinan CGP saja. Sementara teman-teman lain yang belum bergabung sebagai CGP maupun GP, mungkin mereka merasa sudah hebat sehingga tidak sempat bergabung dengan kegiatan berbagi praktek baik hari ini. Yang pertama, ketong bersyukur kepada Tuhan karena kita masih mengikuti Zoom sampai hari ini karena campur tangan Tuhan bagi kita semua dan karena itu patut disyukuri. Selanjutnya, mewakili Pak Kadis, kami memberikan apresiasi kepada teman-teman semua di mana dengan berbagai kesibukan sebagai calon guru penggerak maupun sebagai pengajar praktik, tapi Bapak Ibu tetap meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan berbagi praktek baik. Dan karena itu terhadap hal ini patut kita berikan apresiasi kepada teman-teman sekalian. Selanjutnya, kami lalu tidak banyak berbicara lagi soal praktek baik ini, tetapi kami berharap ini bukan semata-mata sebagai tuntutan karena pelaksanaan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan calon guru penggerak. Tetapi setelah ini dia dapat berkesinambungan. Karena memang saat ini tuntutan kita di seluruh kabupaten kota di wilayah Provinsi Maluku itu soal bagaimana berbagi praktek baik yang kita lakukan di masing-masing satuan pendidikan. Selanjutnya juga teman-teman kemarin sekedar informasi kami sempat berdiskusi dengan teman-teman di kantor soal percepatan mengakses PMM dan sebagainya. Muncul pikiran kami untuk mengikut sertakan teman-teman guru penggerak yang sudah ada maupun calon guru penggerak yang saat ini sementara berproses untuk dapat membantu menggerakkan teman-teman yang sampai saat ini masih dalam keadaan tidur pulas. Mereka banyak belum sadar sungguh bahwa perubahan paradigma
soal tanggung jawab sebagai guru ini semakin hari semakin berubah, dan apa yang menjadi tuntutan pemerintah pusat melalui Kemendikbud itu turunannya pasti terlaksana ke tiap-tiap daerah. Sehingga kita tidak bisa lalu nina bobo dengan kebiasaan-kebiasaan yang lama. Bahwa memang kalau tuntutannya harus dibuat seperti demikian, ya harus dibuat. Guru harus memperbarui diri. Tetapi fakta bahwa kita di Kabupaten Maluku Tenggara sendiri, ya itu banyak teman-teman guru yang belum ada kesadaran terhadap hal-hal seperti demikian. Selanjutnya juga teman-teman, beta sekedar berbagi informasi bahwa mulai dari minggu depan itu kemungkinan kami sudah membuka rekrutmen kepala sekolah menggunakan aplikasi seleksi kepala sekolah, aplikasi pengangkatan calon kepala sekolah dan calon pengawas. Itu membuka peluang bagi teman-teman calon guru penggerak, apalagi teman-teman yang sudah guru penggerak. Karena di sistem itu semalam saya buka, Maluku Tenggara itu belum 100% sesuai tuntutan sistem itu. Karena banyak guru kita yang belum jadi guru penggerak, banyak juga yang belum sarjana, banyak juga yang belum sertifikasi, banyak juga yang belum punya NUKS, nomor unik kepala sekolah itu. Sehingga sangat membuka peluang bagi teman-teman yang saat ini sudah jadi guru penggerak maupun sementara berproses sebagai calon guru penggerak. Dan karena itu kami berharap teman-teman ini sudah yang nantinya ke depan setelah ditetapkan dan menjadi guru penggerak bagi yang calon, itu yang akan mengisi kuota-kuota itu. Sehingga tidak lagi kita sulit mencari orang karena sistem itu membacanya otomatis. Sistem membacanya otomatis. Selanjutnya juga, informasi kedua, kita saat ini dalam rangka kenaikan pangkat, itu sudah menggunakan uji kompetensi guru UKOM. Di mana persyaratan pada UKOM itu dia secara otomatis muncul. Tadi malam Pak Nace lapor ke saya, Pak Kabit itu sudah muncul beberapa guru yang adalah guru penggerak, yang secara otomatis sistem mengarahkan untuk mereka diusulkan sebagai calon pengawas. Nanti sistem kenaikan pangkat juga begitu, menggunakan sistem uji kompetensi guru ini. Dan karena itu beta mau bilang ke teman-teman bahwa pilihan untuk menjadi seorang guru penggerak, meskipun ini seleksi, tetapi pilihan untuk teman-teman berproses sebagai seorang guru penggerak ini pilihan tepat dengan adanya regulasi yang berlaku saat ini. Kita belum tahu regulasi ke depannya seperti apa, tetapi kita saat ini tetap mengikuti apa yang sementara berjalan oleh pemerintah pusat. Dan karena itu mungkin itu saja beberapa hal yang perlu kami sampaikan sebagai stressing. Selanjutnya kami berharap teman-teman setelah melakukan praktek baik ini terus berbagi praktek baik juga di setiap waktu. Kami tahu bahwa Bapak Ibu yang ada di room ini lebih banyak ibu-ibu yang punya kesibukan tingkat tinggi banyak, mengurus rumah tangga mana, mengurus tugas pokok mana, belum malam-malam lagi mengurus suami mana. Ini banyak tugas. Tetapi kalau bukan Bapak Ibu yang melakukan berbagi praktek baik, lalu siapa lagi? Paling yang muka-muka itu saja yang berbagi praktek baik. Jadi mungkin itu saja beberapa hal yang kami sampaikan di momentum arahan kali ini. Dan karena itu dengan tetap memohon tuntunan Tuhan Yang Maha Kuasa, saya membuka kegiatan webinar berbagi praktek baik yang dilakukan di saat ini secara resmi. Sekian dan terima kasih. Mau sing tepuk tangan, kah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. 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 Baik, terima kasih Bapak Kepala Bidang yang telah memberikan, ini bukan cuma arahan, tapi motivasi yang luar biasa
informasi yang sangat tepat dan akurat yang langsung diberikan oleh Bapak Kepala Bidang terkait dengan regulasi-regulasi pengangkatan kepala sekolah dari guru penggerak maupun dari calon guru penggerak. Tetapi mungkin satu hal yang di sini Bapak Kabid perlu digarisbawahi bahwa teman-teman guru penggerak dan calon guru penggerak di angkatan-angkatan sebelumnya maupun di angkatan 10, saya yakin dan percaya bahwa teman-teman ini termotivasi mengikuti pendidikan calon guru penggerak bukan karena kepala sekolahnya, tapi karena yang tadi seperti Bapak Kepala Bidang sampaikan bahwa mempunyai keinginan tergerak dari hati untuk terus bagaimana meningkatkan kapasitas, meningkatkan kompetensi sebagai seorang pendidik. Dan juga kegiatan ini sudah resmi dibuka oleh Bapak Kepala Bidang. Dan tanpa membuang waktu, saya berikan kesempatan ke Ibu Martina Maya Bubun untuk berbagi praktik baiknya terkait dengan segitiga restitusi. Yang ingin tahu lebih lanjut segitiga restitusi itu seperti apa, kita saksikan Ibu Martina Maya Bubun dan praktik baiknya di sekolah seperti apa. Kepada Ibu Maya, waktu dan room saya persilahkan. Salam dan bahagia dan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan praktek baik di SMP Negeri 13 Kecil Kecil tentang budaya positif modul 1-4. Mohon izin saya pastikan apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar dengan sangat jelas, Ibu. Baik, terima kasih. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Ibu, sudah terlihat. Oh, iya. Baik. Para guru hebat di seluruh Indonesia, terlebih di Provinsi Maluku dan lebih lagi di Kabupaten Maluku Tenggara, pada kesempatan ini saya menyampaikan aksi nyata di SMP 13 Kecil tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan salah satu program disiplin positif yang diterapkan di sekolah. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi dapat juga dimaknai sebagai suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan dan dapat menguatkan perubahan karakter positif. Dalam segitiga restitusi terdapat 3 sisi dan yang nanti akan dilaksanakan dalam 3 tahapan. Sisi yang pertama adalah bagian bawah menstabilkan identitas. Pada sisi ini, ketika anak bermasalah, guru akan memberikan kesempatan kepada anak itu dan akan menstabilkan identitasnya dengan pertanyaan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Dan kemudian pada sisi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Di situ guru akan atau orang tua bisa bertanya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Bahwa setiap keyakinan yang telah dibuat oleh sekolah atau kelas
Ketika itu akan ditanyakan lagi kembali kepada anak-anak. Proses 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol, yakni pada langkah menstabilkan identitas dan teori kontrol, kita semua akan melakukan hal yang terbaik. Setiap orang bisa melakukan kebaikan. Kedua, validasi tindakan yang salah, bahwa semua perilaku memiliki alasan. Ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal, motivasi dari dalam diri untuk dapat melakukan kebaikan. Saya akan menjelaskan pertama, menstabilkan identitas adalah bagian dasar dari segitiga restitusi yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Atau saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Atau bisa jadi kita mengatakan, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi kita ingin mencari solusi dalam permasalahan ini. Kita juga bisa melanjutkan, kamu berhak merasa begitu. Lanjutnya, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Di situ pasti anak-anak akan menjawabnya dengan kejujuran. Langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing bagi kita semua, namun dapat dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Kalimat pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Itu yang bisa dikatakan oleh guru ataupun orang tua. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal seperti itu. Ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. 4, kita boleh mengatakan, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Langkah berikutnya yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dalam langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi dalam langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keyakinan yang dibuat di sekolah atau keluarga. Pertama, kita bisa bertanya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga atau sekolah kita? Kedua, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Bisa juga apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Pertanyaan berikut, kamu mau jadi orang seperti apa? Dan dilanjutkan, kehidupan seperti apa nantinya yang kamu inginkan? Dan ketika itu sudah dipertanyakan, maka anak-anak atau murid-murid kita atau siswa-siswa kita akan menjawab dengan jujur. Untuk melaksanakan segitiga restitusi, kita hanya ada pada posisi kontrol manajer. Kalau kita ada pada posisi-posisi kontrol yang lain, maka kita tidak mungkin melakukan segitiga restitusi. Langkah posisi kontrol penghukum atau pembuat merasa bersalah atau pemantau atau teman tidak bisa menjalankan proses restitusi. Hanya posisi kontrol manajer yang bisa melakukan segitiga restitusi. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid agar memiliki disiplin positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Suara manajer pada saat itu hendaknya netral, tidak emosional, tidak marah-marah. Guru dengan tulus mengajukan pertanyaan bermakna
dan membimbing murid memecahkan masalahnya. Beberapa dokumen aksi nyata budaya positif segitiga restitusi yang dapat saya contohkan pada halaman ini. Di saat anak-anak bersalah, mereka akan mencari guru atau orang tua dan mereka akan menyampaikan informasi-informasi penting tentang apa yang telah dibuatnya. Dan guru harus mendengarkan dengan baik, dengan sabar, dengan penuh perhatian dan penuh cinta. Dalam bagian yang pertama yang ada seorang perempuan ada seorang siswa yang melakukan kesalahan. Dalam hal ini, dalam kasus yang pertama, menertawakannya. Dan saat itu dia akan datang dengan pertanyaan-pertanyaan seperti yang tadi setelah saya sampaikan. Lalu kasus yang kedua ada 2 orang anak yang sementara belajar. Anak yang pertama memasukkan jari pada mulut anak yang kedua dan kemudian terjadi konflik. Kemudian mereka berdua menemui guru dan menyampaikan semua yang terjadi dengan mereka. Dan akhirnya dari memulai dengan identitas, kemudian validasi tindakan, lalu keyakinan, mereka sampai pada titik di mana mereka berdua sendiri menyelesaikan masalah dengan saling memaafkan satu sama lain. Itulah beberapa aksi nyata yang telah coba dilaksanakan di SMP Negeri 13 Kek Kecil dan ini adalah bukti akurat dari apa yang telah dilakukan di SMP 13 Kek Kecil. Demikian presentasi materi yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Jika ada pertanyaan, disilakan. Oke, baik. Terima kasih Ibu Martina Maya Bubun atas materi yang disampaikan serta praktik baik yang telah dibagikan terkait dengan segitiga restitusi. Bagi yang ingin bertanya, ditahan dulu. Apalagi yang bukan dari GP, bukan dari CGP, ini pasti penasaran ini segitiga restitusi itu apa. Ditahan dulu Bapak Ibu. Kita akan berlanjut ke narasumber berikutnya. Ada Ibu Maria Teresia Kilmas dari SD Naskat Ngilngov. Terima kasih untuk Ibu Pepe, Ibu Vista. Perkenalkan, saya Elizabeth Kilmas dari SD Naskat Don Bosco Ngilngov. Izin untuk berbagi layar, Ibu. Apakah slide saya sudah bisa dilihat oleh teman-teman guru hebat? Bisa terlihat dengan jelas. Ya, terlihat dengan jelas. Terlihat, Ibu. Ya, terima kasih. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Saya Elizabeth Kilmas, calon guru penggerak angkatan 10, akan berbagi materi dan aksi nyata saya dari modul 1.4 budaya positif, khususnya di bagian keyakinan kelas. Sebelumnya ada pertanyaan pemantik. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kira-kira apa perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas? Peraturan kelas itu motivasinya dari luar diri, karena takut hukuman atau untuk mendapatkan pujian.
Sedangkan keyakinan kelas motivasinya dari dengan nilai kebajikan yang diyakini. Selanjutnya, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat di kelas. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah bersifat lebih abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Sebelum kita masuk ke keyakinan kelas, kita harus menyusun dulu atau memunculkan dulu nilai-nilai kebajikan. Tahapan menciptakan program kebajikan. Yang pertama, lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah Anda. Curah pendapat dalam kelompok. Sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama. Bahas kembali dalam kelompok utama. Buatlah poster atau muat di sosial media keyakinan sekolah atau kelas Anda. Ini ada beberapa contoh daftar kebajikan. Misalnya seperti yang termuat dalam profil pelajar Pancasila, beriman, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan juga nilai-nilai kebajikan yang lain seperti toleransi, rasa hormat, mandiri, kerjasama, dan sebagainya. Kita dapat memilih beberapa nilai kebajikan ini yang dapat kita gunakan sebagai keyakinan kelas kita. Tahapan untuk menyusun keyakinan kelas. Ini yang sudah saya coba buat di kelas saya, yaitu meminta siswa untuk menuliskan peraturan-peraturan kelas. Jadi biasanya kalimat-kalimatnya ini ada yang negatif, dilarang menyontek, dilarang berkelahi dengan teman, ada menyelesaikan tugas tepat waktu, memberi salam kepada guru. Lalu peraturan-peraturan ini kami kelompokkan sesuai dengan nilai kebajikannya. Dilarang berkelahi dengan teman, memberi salam kepada guru itu satu kelompok, menyelesaikan tugas tepat waktu, dilarang menyontek saat ujian itu satu kelompok. Dan peraturan-peraturan itu kami bawa atau kami sesuaikan dengan nilai kebajikan yang dituju. Misalnya yang kami buat di sini, dilarang berkelahi dengan teman, memberi salam kepada guru, berarti nilai kebajikan yang dituju itu adalah menghormati. Dilarang menyontek saat ujian, menyelesaikan tugas tepat waktu, itu berarti nilai kebajikan yang ingin dituju adalah tanggung jawab. Dan nilai-nilai kebajikan itu
kami akan buat dalam poster. Membuat poster keyakinan kelas yang akan ditempelkan di kelas kami. Sebagai contoh ini keyakinan kelas 5 ada saling menghormati, bertanggung jawab, empati, mandiri. Nilai-nilai keyakinan kelas ini dapat disesuaikan dengan kelas kita masing-masing. Ini dokumentasi saat kami membuat keyakinan kelas, di mana para murid masing-masing menuliskan peraturan-peraturan, lalu kita mengelompokkan peraturan-peraturan itu dan melihat nilai kebajikan mana yang sesuai. Demikian materi saya tentang keyakinan kelas. Sebelum menutup materi ini, saya punya sebuah pantun. Jalan-jalan di tepi pantai, Pantai Ngurbloat ada di KEI. Keyakinan Cakep. kelas sebagai motivasi, penerapan budaya positif itu pasti. Oke, Demikian dari saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Oke, baik. Pantunnya luar biasa sekali. Mentang-mentang di Ngilngov ada Ngurbloa, jadi Ngurbloa di bawah-bawah. Baik, terima kasih Ibu Kilmas. Mohon maaf tadi saya salah sebut karena ada 2 teman saya yang paham Kilmas, jadi saya salah sebut yang satunya lagi. Oke, baik. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Leonila Rumlus untuk menyampaikan materinya pada sore hari ini. Bapak Ibu tetap ditahan dulu ya pertanyaannya. Nanti setelah selesai narasumber menyampaikan materi, baru kita akan membuka sesi tanya jawab. Baik, kepada Ibu Rumlus saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat sore yang saya hormati Bapak Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Bapak Relir Hametan, yang saya hormati Ibu Vista, Bapak Ibu narasumber, dan juga Bapak Ibu guru dimanapun berada. Salam dan bahagia. Ya, baiklah, saya akan membagikan materi yang akan saya bawa aksi nyata, yaitu ya, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Ibu. Sudah Ibu, Ya. sudah terlihat. Ya, jadi ini adalah materi yang akan saya bawa, yaitu tentang 5 posisi kontrol guru. Jadi posisi kontrol guru yang pertama yaitu sebagai penghukum. Jadi identitas gagal, kontrol dari luar, jadi penghukum. Yang pertama guru berbuat. Jadi guru akan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan juga menyindir. Guru berkata, contoh kalimat yang dituangkannya itu, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Hasilnya, siswa akan memberontak. Jadi sebagai posisi penghukum itu hasilnya siswa akan memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Kaitannya dengan dunia berkualitas. Jadi dunia berkualitas ini apa yang ada dalam alam pikirannya, Bapak Ibu. Jadi murid akan meletakkan guru di luar dunia berkualitas, di luar pikirannya. Jadi kalimat yang akan disampaikan juga itu, murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Dampak pada murid akan mengulangi kesalahan yang sama atau kesalahan yang lain juga. Yang berikut, posisi kontrol guru yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Guru akan berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa.
juga akan mengeluarkan kalimat, kamu seharusnya kamu sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Hasilnya, siswa akan menyembunyikan, menyangkal, siswa akan berbohong kalau kita pakai kontrol ini. Yang berikut, kaitannya dengan dunia berkualitas, murid akan meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Yang berikut, murid akan berkata, maafkan saya. Dampak pada murid, murid akan merasa rendah diri. Yang berikut, posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Ya. Sebagai teman, itu yang pertama, membuat alasan-alasan untuk murid, terus kalimat yang dilontarkan, ayo lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Mau, ingat, tidak, ibu pernah bantu. Ya, oke. Yang berikut, ketergantungan, siswa akan ketergantungan pada guru. Yang berikut, murid juga akan meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dalam alam pikirannya dalam dunia berkualitas itu. Yang berikut juga, bagian murid akan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Dampak bagi murid, lemah, tidak mandiri. Jadi kalau pakai posisi kontrol sebagai teman, itu siswa lemah, tidak mandiri, tergantung pada guru. Yang berikut kita masuk pada posisi kontrol yang berikut. Yang keempat, pemantau. Guru akan menghitung, mengukur siswa. Yang berikut, guru akan berkata apa peraturannya. Hasilnya, siswa akan menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi kalau kita memakai posisi kontrol pemantau, itu siswa akan, kalau diawasi saja baru akan mengikuti. Yang berikut, kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru, peraturan, dan hukum di dunia berkualitas. Yang berikut, murid akan berkata berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Ya. Terus dampak bagi siswa, mereka akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah yang akan diberikan. Ya. Yang berikut kita masuk pada posisi kontrol yang kelima sebagai manajer. Ya, sebagai manajer itu guru akan berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Yang berikut juga guru dalam berkata, dia akan mengatakan kalimat seperti ini, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Yang berikut, hasilnya itu menguatkan pribadi siswa, kalau kita pakai posisi manajer kontrol. Terus, kaitannya dengan dunia berkualitas, itu murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi dalam pemikiran mereka sudah mulai berpikir positif kalau kita memakai posisi manajer. Yang berikut, murid berkata, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan? Yang berikut, dampak pada murid. Jadi dampaknya pada murid itu, murid mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki dirinya. Jadi posisi kontrol. Sebagai seorang guru kita harus mengambil posisi kontrol yang terakhir, yaitu sebagai seorang manajer. Jadi sebagai seorang manajer itu kita berbuat segala sesuatu bersama murid. Mempersiapkan murid untuk mempunyai rasa tanggung jawab, perilaku yang mendukung murid untuk mencari solusi atas permasalahan yang ia lakukan. Jadi guru harus menempatkan diri pada posisi sebagai posisi manajer yang terakhir, Bapak Ibu. Jadi kalau kita menggunakan posisi manajer, kita sudah masuk pada
segitiga restitusi dan juga akan membuat keyakinan kelas kalau posisi manajer ini. Dan dampaknya bagi siswa, Bapak Ibu, itu siswa akan mandiri, bertanggung jawab, menciptakan lingkungan yang positif, Bapak Ibu. Dan lingkungannya akan positif. Ya, jadi Bapak Ibu, saya tidak menampilkan gambar sini, tapi saya pernah menggunakan juga segitiga restitusi, dan juga saya sebagai posisi manajer, itu ada siswa saya, ada 2 siswa 2 kasus, itu saya sudah bagikan pada tugas di tugas kami itu demonstrasi kontekstual. Itu ada 2 orang siswa. Jadi siswa yang pertama yaitu mereka terlambat ke sekolah. Yang kedua itu siswa yang pada jam pembelajaran saya, jam bahasa Indonesia, itu dia tidak mencatat, dia tidak membawa buku. Jadi di situ saya memanggil mereka. Jadi saya memanggil posisi manajer, lalu saya melakukan segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, ini adalah 5 posisi kontrol sebagai seorang guru, dan yang harus dipegang, yang digunakan, yang harus dipahami, yaitu kita harus menggunakan posisi kontrol manajer. Oke, mungkin sampai di situ Ibu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Oke, baik. Terima kasih Ibu Rumlus atas materi yang telah dibawakan terkait dengan posisi sebagai seorang guru, dan yang paling terakhir tadi disampaikan bahwa posisi manajer adalah posisi yang paling tepat. Oke, baik Bapak Ibu. Tadi sudah ada Ibu Maya Bubun yang menyampaikan materi tentang segitiga restitusi, dilanjutkan dengan Ibu Kilmas. Kemudian tentang keyakinan kelas dilanjutkan Ibu Rumus, dan yang terakhir ada Ibu Futihatil Fajar Yusmita dari SD Negeri Impres Rumadian yang akan membawakan materi yang terakhir untuk webinar pada sore hari ini. Kepada Ibu Mita dipersilahkan. Mic-nya belum terbuka, Ibu. Sabar. Oke, sudah bisa dicoba. Oke, terima kasih kepada Ibu Vista. Baik, selamat sore kepada Bapak dan Ibu hebat sekalian di sini. Selamat sore juga yang saya hormati Bapak Reli selaku Kabid PTK yang sudah bersedia membuka dan memotivasi acara webinar kami pada sore hari ini. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, tanpa membuang waktu, akan saya mulai dengan sebelum saya mulai, saya izin bertanya dulu. Kira-kira Bapak dan Ibu sekalian di sini pasti masing-masing mempunyai kebutuhan. Nah, saya hanya ingin tahu kira-kira pada saat ini kebutuhan dari Bapak dan Ibu sekalian di sini masing-masing apa? Mungkin bisa di chat room atau raise hand juga, nggak apa-apa. Kenapa saya menanyakan kebutuhan? Karena kebetulan materi saya pada sore hari ini adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Oke, Ibu Kilmas bilang kebutuhan jaringan WiFi. Ada yang lain? Kurang kasih sayang mungkin? Ibu Maya, kebutuhannya apa, Ibu? Kesenangan. Kesenangan. Teknik di FU, Ibu. Ya, ada dari Ibu Ani, kebutuhan primer. Oh, berat Ibu ya, kebutuhan primer. Saat ini kebutuhan saya makan siang. Aduh, kasih. Oke.
Banyak sekali, berbagai macam kebutuhan. Saya juga memiliki kebutuhan Ibu Maya, kebutuhan kesenangan, Ibu Kilmas, kebutuhan jaringan wifi, Ibu Vista, kebutuhan makan siang. Mungkin saya boleh jawab, saya juga kebutuhannya tidur, seperti itu. Oke, saya izin share screen dulu. Mohon maaf, sabar. Baik, katong dengan kebutuhan masing-masing. Begitu juga dengan katong punya anak-anak. Aduh. Sepertinya perlu loka di pantai, bisa ya? Satu kali katong bikin loka di pantai. Usul untuk Ibu Vista. Oke, sudah bisa dilihat kah? Mohon izin. Iya, sudah Ibu. Sudah, Ibu. Oke, terima kasih. Kebutuhan manusia sangat berbeda-beda, begitu pula kebutuhan manusia ini bukan hanya kita ya, termasuk juga anak-anak Bapak Ibu. Setiap anak pun memiliki kebutuhan yang berbeda. Sebagai guru, sebagai orang tua, kita juga harus memahami kebutuhan anak-anak. Kenapa? Supaya apa? Bapak Ibu hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dan lingkungan sekolah yang aman, dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya seimbang dan bahagia, salah satu yang harus kita lakukan, yang utama yang harus kita lakukan adalah memahami kebutuhan dasar. Di mana kebutuhan dasar itu yang mendasari perilaku dari para siswa atau para murid kita. Ada misalnya ketika murid melakukan sebuah perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu pada dasarnya adalah karena mereka gagal memenuhi kebutuhan mereka itu sendiri. Misalnya, kalau untuk siswa di sekolah saya, di kelas saya, mohon maaf, dengan karakter kelas 2, karakter yang siswa dari 0 sampai 8 tahun, mereka sangat caper, membutuhkan kasih sayang, membutuhkan perhatian lebih. Ketika mereka tidak mendapatkan perhatian yang diinginkan, maka biasanya seperti muka di share screen ini cemberut. Baik, akan saya lanjutkan secara materi Bapak Ibu. Menurut William Glasser, seluruh manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Dan menurut beliau, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, survival atau bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, penguasaan. Keempat, kesenangan. Dan kelima, kebebasan. Izin Bapak dan Ibu? Ibu Ya. Mita, mungkin slide-nya belum berpindah. Masih pada halaman 1. Oke, Sar. Sudahkah? Oke, Ya, sudah. Oke, baik begini sah. Baik, saya ulangi secara teori menurut William Glasser bahwa kebutuhan manusia itu ada 5 Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah survival atau bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga penguasaan dan keempat kesenangan. Kebutuhan yang terakhir adalah kebebasan. Survival atau bertahan hidup, kebutuhan ini bersifat fisiologis. Misalnya kesehatan, rumah, makanan, kebutuhan primer ya. Kebutuhan biologis, reproduksi juga termasuk dalam kebutuhan untuk bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman.
Kebutuhan dasar manusia yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya merupakan kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan yang ketiga, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, kebutuhan penguasaan. Dia berusaha untuk berkompeten, menjadi terampil dan diakui. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, menjadi pemimpin, menjadi dihormati, dan juga keinginan untuk meninggalkan sebuah pengaruh. Kebutuhan keempat, kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan bebas yang tinggi ini biasanya mereka banyak bergerak, mencoba-coba, lari ke sana, lari ke sini, mencoba ini, mencoba itu. Dan biasanya mereka tidak terlalu terpengaruh dengan orang lain dan lebih senang mencoba hal yang baru dan lebih menarik menurut mereka. Yang terakhir, kebutuhan kesenangan. Anak-anak dengan kebutuhan dasar, kesenangan yang tinggi, biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi ketika mereka juga merasa senang. Misalnya mereka sambil bermain, sambil mengerjakan sesuatu. Mereka biasanya suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, seperti itu Bapak Ibu. Dan dalam praktek aksi nyata saya, untuk memenuhi kebutuhan mereka, saya lebih menerapkan mendekati satu persatu. Rolling table, kalau biasanya di kelas, saya keliling dari satu meja ke meja yang lain, untuk biasanya saya ajak mereka berkomunikasi, bagaimana, ada yang kurang, ada yang lebih, tentunya dengan bahasa mereka, karena siswa saya mengampu siswa kelas 2, di mana memang bahasanya tidak sama dengan siswa-siswa kelas tinggi. Mungkin lebih ke logat-logat daerah, seperti itu. Ini salah satu contohnya, di mana saya dengan beberapa siswa yang memiliki kebutuhan dasar adalah mereka tidak percaya diri karena merasa tidak bisa membaca, yang artinya saya harus lebih perhatian kepada mereka. Saya memberikan waktu lebih untuk mereka, saya panggil mereka satu persatu, saya ajar mereka membaca untuk mengejar ketinggalan yang selama ini mereka rasakan. Dan akhirnya salah satu contohnya siswa saya yang di tengah ini, gambar di tengah ini, awal masuk di kelas 2, dia adalah siswa yang tidak pernah saya dengar suaranya, Bapak dan Ibu. Sangat pemalu, setiap ditunjuk menangis, masuk kelas harus diantar orang tuanya. Ketika saya berusaha mendekati, saya tanya, dia merasa malu, dia merasa tidak bisa. Dan ketika saya melakukan pendekatan, saya melakukan pembelajaran dengan dia, memberikan waktu khusus untuk dia, pada akhirnya dia sekarang ini dia menjadi siswa yang lebih bersemangat dari siswa-siswa yang lain. Sebelum saya tunjuk untuk maju mengerjakan soal di depan atau mengutarakan pendapat, dia ke muka, dia langsung ajukan tangan, seperti itu. Jadi sedikit dari saya yang banyak kurangnya ini, berusaha saling membagi dengan Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin sampai di sini dulu, Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak. Semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Oke, baik. Terima kasih Ibu Mita untuk materi yang sudah dibawakan terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Baik Bapak Ibu yang ada di room sore hari ini, saya membuka sesi pertanyaan. Untuk sesi yang pertama, saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya kepada keempat narasumber, terserah bertanya kepada siapa. Oh, ada Ibu Carolina Gresti, silahkan Ibu.
Silakan Ibu Gresti. Sudah bisa open mic? Oke, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat sore, salam guru penggerak. Selamat sore. Ya, baik, saya memberikan apresiasi kepada keempat narasumber yang telah berbagi praktek baik terkait dengan budaya positif pada kesempatan sore ini. Pertanyaan ini saya tujukan kepada narasumber yang ketiga, itu terkait 5 posisi kontrol guru. Kalau tidak salah Ibu Rumlus, Ibu Leni. Pertanyaan saya yaitu berdasarkan 5 posisi kontrol guru, kira-kira posisi manakah yang sering Ibu gunakan dan terapkan dalam keseharian Ibu di sekolah? Terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Gresti atas pertanyaannya. Tadi pertanyaannya ditujukan untuk narasumber yang ketiga, Ibu Rumlus. Posisi kontrol mana yang lebih sering digunakan dalam keseharian di dalam proses pembelajaran di sekolah? Selanjutnya, yang raise hand berikutnya ada Ibu Kristifora Rahawarin. Silahkan Ibu Rahawarin. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Sebelum saya melanjutkan, saya pastikan apa suara saya terdengar dengan jelas. Bisa Ibu, bisa terdengar dengan jelas. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Iya, saya sangat mengapresiasi para narasumber yang sudah berbagi praktik baik dengan memaparkan aksi nyata mereka sebagai tugas di modul 1.4. Mulai dari kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol, dan sampai ke segitiga restitusi. Pertanyaan saya kepada Ibu yang terakhir, Ibu Mita ya kalau tidak salah. Ya, saya menyimak dan menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Mita tentang penanganan kepada siswa yang notabene kelas 2 yang masih kecil, yang perlu dituntun dengan penuh kesabaran, sehingga bisa menjadikan siswa yang awalnya pemalu dan tidak bisa tampil di depan, menjadi siswa yang begitu bersemangat dan antusias untuk tampil ke depan. Menarik sekali. Saya ingin mengetahui bagaimana sih tips dan triknya dari Ibu Mita, sehingga atau pendekatan apa yang Ibu lakukan, yang konkretnya seperti apa, sehingga menjadi bahan pembelajaran juga buat kita. Karena kita sebagai, selain kita sebagai guru di sekolah, kita juga sebagai, khususnya untuk para ibu, sebagai ibu di rumah, yang tentunya juga menangani anak-anak kita yang dengan berbagai kebutuhannya. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya kepada narasumber ketiga. Mohon maaf tadi Ibu dari sekolah mana? Saya dari SMA Sanata Karya Langgur, Ibu. Oke, terima kasih banyak dari SMA Saka untuk narasumber yang ketiga tentang tips dan trik terkait dengan yang tadi disampaikan 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya ada satu lagi yang masih raise hand, ada Ibu Yani. Dan ada satu di kolom chat, tapi sebelum saya bacakan yang ada di kolom chat, saya berikan kesempatan kepada Ibu Yani untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan Ibu Yani. Ya, terima kasih Ibu Vista. Selamat sore Bapak Ibu guru hebat sekalian. Selamat sore 4 narasumber kami, ibu-ibu hebat Maluku, khusus Maluku Tenggara. Saya izin tidak mengaktifkan kamera karena saya posisi dalam perjalanan pulang dari sekolah balik ke Langgur. Izinkan saya perkenalkan diri, nama panggilan saya biasa Yani, nama lengkap saya Makaria Damiana Fatmilianan. Asal sekolah SMA Negeri 11 Maluku Tenggara. Ya,
Terima kasih ibu-ibu hebat, narasumber yang luar biasa, berikan penguatan dan penyegaran lagi kepada kami, calon guru penggerak untuk materi pada modul 1.4 budaya positif. Terima kasih karena telah menjelaskan dari setiap submateri yang ada dengan begitu jelas dan penerapannya dalam satuan pendidikan masing-masing. Saya tertarik untuk webinar hari ini karena saya sebagai guru SMA dapat mempelajari bagaimana penerapan budaya positif pada lingkup SMP dan SD yang ternyata mempunyai pendekatan yang berbeda dan memiliki keberagaman tersendiri. Saya ingin menyampaikan pertanyaan kepada narasumber pertama, Ibu Maya Bubun. Izin yang terkait segitiga restitusi. Sesuai pengalaman Ibu, apakah dalam menerapkan segitiga restitusi ini, Ibu sebagai guru memiliki tantangan atau kendala tersendiri berdasarkan pengalaman Ibu dalam penerapan segitiga restitusi? Apabila ada, bagaimana solusinya? Iya, terima kasih. Itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Selamat sore. Oke, selamat sore. Terima kasih Bu Yani. Meskipun perjalanan pulang ke sekolah, tapi masih antusias untuk mengikuti webinar kita pada sore hari ini. Pertanyaannya ditujukan kepada Ibu Martina Maya Bubun terkait dengan tantangan yang diperoleh ketika melakukan segitiga restitusi dan bagaimana cara menyelesaikan tantangan itu. Baik, terima kasih Bu Yani, dan saya juga baca di kolom chat dari Ibu Ana Anita Silitubun. Luar biasa Ibu Mita, saya penasaran. Aduh, jangan penasaran Bu. Bagaimana Ibu bisa membagi waktu di kelas dan setelahnya antara mengajar dan membimbing murid secara individual. Oke, baik. Tadi dari penanya yang pertama, Ibu Gresti, silahkan saya berikan waktu kepada Ibu Rumlus untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Gresti. Kepada Ibu Rumlus dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Carolina berdasarkan 5 posisi kontrol mana yang Ibu gunakan dalam lingkungan sekolah. Jadi saya sekarang setelah mengikuti calon guru penggerak, itu saya menggunakan posisi kontrol manager. Dan posisi kontrol itu saya sudah mulai terapkan pada lingkungan sekolah saya. Jadi posisi kontrol ini, mengapa saya gunakan? Karena ini adalah posisi terakhir yang harus digunakan oleh guru, yang guru harus menggunakan. Karena kita membuat siswa itu untuk bisa bertanggung jawab atas apa yang sudah ia lakukan dan mencari solusi atas permasalahan yang dia alami. Jadi misalnya Bapak Ibu saya ini menggunakan posisi kontrol manager karena saya juga adalah wali kelas 9, anak-anak saya sekarang sementara sudah selesai ujian. Jadi saya menggunakan posisi manajer dengan nada suara itu, kalau kita sebagai posisi manajer guru dalam posisi manajer, nada suaranya tulus. Jadi kita membimbing anak itu dengan nada suara yang tulus dan juga kita melakukan pendekatan kepada murid dengan menggunakan segitiga restitusi tadi. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Jadi saya karena pertanyaannya posisi kontrol apa yang Ibu gunakan, jadi saya menggunakan posisi kontrol manager. Itu saya sudah terapkan. Saya sudah terapkan apa yang saya dapat di pendidikan guru penggerak ini. Saya tidak cuma diam untuk diri saya sendiri, tapi saya sudah terapkan di anak didik saya. Karena mungkin saya tidak tampil di foto, tapi dalam tugas video, demonstrasi kontekstual, video dan gambar itu semuanya lengkap, ada 2 kasus. Jadi saya tidak membuat, tapi saya langsung melihat mereka. Saat mereka melakukan kesalahan, langsung saya mengambil posisi guru sebagai manajer. Jadi menggunakan segitiga restitusi. Mungkin itu jawaban dari saya, Ibu Carolina. Terima kasih atas jawabannya, pertanyaan yang sangat luar biasa.
Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Oke, baik. Terima kasih, Ibu Rumlus. Ibu Gresti, bagaimana atas penjelasan yang sudah disampaikan oleh narasumber? Apakah ada tanggapan? Kalau sudah cukup, saya lanjutkan untuk pertanyaan yang berikutnya. Oke, baik. Terima kasih. Saya mau tanyakan kembali untuk Ibu Leni, kira-kira posisi manajer yang tadi Ibu sudah jelaskan, apakah itu penerapannya setelah Ibu mengikuti guru penggerak yang ditanyakan itu sebelum mengikuti guru penggerak, Oh iya, kira-kira jadi kalau sebelum mengikuti guru penggerak itu saya ambil posisi kontrolnya sebagai teman, Ibu. Oke, terima kasih kembali. Ya. Ibu. Posisi Oke, kontrol baik. teman, tetapi setelah saya mengikuti CGP itu saya sudah mengambil posisi kontrol manajer karena itu yang harus kita lakukan, karena saya sudah langsung tidak cuma menerima materi tapi langsung saya sudah terapkan di sekolah saya, Ibu. Terima kasih, Oke, Ibu Carolina. kembali Ibu Leni. Oke, baik. Terima kasih. Jadi sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak itu sebagai teman, tetapi setelah mengikuti pendidikan guru penggerak sudah mulai beralih dari posisi kontrol sebagai teman ke posisi kontrol sebagai manajer. Oke, baik. Menuju ke pertanyaan berikutnya. Tadi pertanyaannya untuk Ibu Mita ya, dari dari SMA Saka tadi. Mungkin sekaligus bisa dijawab pertanyaan dari Ibu Silitubun tentang cara membagi waktu di kelas dan setelahnya antara mengajar dan membimbing murid secara individual. Silakan Ibu Mita. Baik, terima kasih Bu Moderator atas kesempatannya. Pertanyaannya membuat saya jadi ingin curhat Bapak Ibu. Karena ini memancing curhat. Jadi pertanyaan Bapak dan Ibu itu ada cerita dari awalnya. Jadi begini, mohon maaf saya tidak langsung pada intinya, tapi memang ini berproses. Masuk awal di kelas 1 ketika kepala sekolah memberikan saya anugerah dan kesempatan, saya bilang anugerah ini ya, dan kesempatan untuk mengajar di kelas 2, yang saya lakukan pertama adalah saya tidak mengajar dalam waktu 1 minggu itu saya tidak kasih materi. Saya betul-betul bikin cakaran. Jadi saya bukan orang yang termanage, yang rapi tulisannya dan sebagainya, tapi saya cakar, tapi hanya saya yang paham ya Bapak dan Ibu. Saya membagi apa ya istilahnya? Saya bukan membagi dalam artian membagi kasih, tidak. Saya melihat mereka kemampuan dan segalanya, lalu saya membagi mereka dalam kelompok ini. Saya melihat, mencari, saya berusaha berdialog masing-masing dengan mereka seperti apa, dan juga tes tentang calistungnya sampai batas mana, lalu saya mengkelompokkan mereka. Si A, si B, si C, jadi ada 3 kelompok, si A, B, C, berapa orang di kelompok A, berapa orang di kelompok B, dan berapa orang di kelompok C. Itu yang menjadi dasar yang pertama. Selanjutnya ketika mereka-mereka yang di kelompok A yang menurut saya sudah lancar, sudah mulai bisa, di situ saya memanfaatkan mereka sebagai tutor teman sejawat. Ketika saya menjelaskan sesuatu dan mereka sudah mulai paham, disitulah mereka mulai berusaha membantu temannya dengan cara mereka, ya dengan cara anak-anak, bukan dalam bayangan guru-guru SMA yang mengajar di depan dan sebagainya, tidak seperti itu. Itu pun saya tetap mendampingi mereka dari kelompok ke kelompok. Lalu mengenai Ibu Ana, membaginya seperti apa? Biasanya dan sampai saat ini kelas 2 kan pulangnya lebih tempo, lebih cepat dari kelas tinggi. Saya menahan mereka. Saya menahan mereka yang memiliki kecenderungan memiliki kebutuhan yang lebih dibandingkan teman-teman yang lain, tanpa mengganggu pembelajaran di jam pembelajaran seperti biasa. Seperti itu. Dan itu bukan tanpa kesepakatan. Saya berdialog dengan mereka oke dan menyetujui, dan ada konsekuensinya dalam artian mereka tertahan di sekolah, mereka membawa bekal bersama-sama saya di luar jam pelajaran. Capek, iya capek. Tapi ini antara cinta dan kasih sayang seperti itu.
Dan pada akhirnya memang apa yang saya lakukan ada hasilnya. Seperti itu, puji Tuhan ada hasilnya. Salah satu contohnya yang tadi, yang cewek tadi, ada beberapa orang lagi yang ketika mereka sudah terjawab apa yang mereka gelisahkan, mereka tidak lagi sekacau awal waktu di kelas 2. Jadi ada beberapa yang siswa laki-laki yang ada contoh di foto tadi, ada ketawa-ketawa itu termasuk tipe yang bukan ini ya, tapi dia aktif anaknya. Jadi ketika dia sudah mulai memahami, membaca dan berhitung baik-baik, dia anaknya sangat bagus seperti itu Bapak Ibu. Mungkin itu dari saya. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Baik, terima kasih Ibu Mita untuk tips dan triknya serta tadi sekaligus menjawab pertanyaan dari Ibu Silitubun bagaimana membagi waktu. Dan di sini juga Ibu Silitubun rupanya sudah membalas di kolom chat. Luar biasa Ibu Mita inspirasinya. Ternyata dari praktik-praktik baik CGP ada yang terinspirasi, berarti memberikan inspirasi untuk melakukan hal yang sama, untuk mengadopsi hal-hal baik yang sudah dilakukan oleh CGP. Kemudian Ibu Rahawarin, bagaimana Ibu atas jawaban dari Ibu Mita? Apakah sudah cukup? Sudah cukup Ibu, luar biasa. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Kita menuju pertanyaan yang terakhir tadi untuk Ibu Mayap. Pertanyaan dari Ibu Yani. Ibu Mayap, silakan untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Yani. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Makaria Fotilianan yang mengapresiasi apa yang telah kami sampaikan tentang segitiga restitusi. Pertanyaannya tadi adalah apakah ada kendala atau tantangan saat melaksanakan restitusi. Teman-teman guru hebat yang terkasih, pertama ada tantangan. Tantangan adalah perubahan paradigma, di mana dulunya posisi saya pada posisi kontrol itu ada dua. Posisi kontrol sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Ya, sebetulnya tidak terjadi hal-hal seperti itu, tetapi kenakalan anak-anak ini kadang-kadang lebih, tidak semua anak, tapi ada beberapa anak tertentu, sehingga memicu supaya segera kita marah. Posisi saya sebagai penghukum. Kalau salah, yang dulu kadang-kadang saya langsung pukul atau langsung bentak atau mengeluarkan kata-kata yang tidak nyaman ketika melihat sudah berlebihan. Atau bahkan kata-kata saya membuat anak itu merasa bersalah. Nah, itu yang masih terngiang di dalam hati, bahkan pikiran. Dalam pikiran saya, cara itu masih ada. Jadi saat saya memulai itu agak kaku. Karena segitiga restitusi dengan posisi kontrol manajer itu sesuatu hal yang baru menurut saya, yang baru saja dipelajari ketika menjadi calon guru penggerak. Dan sungguh luar biasa setelah belajar tentang ini, saya lalu menerapkan dengan langkah pasti. Saya tidak ragu-ragu untuk melakukan, walaupun ada kekakuan karena mengingat memori yang kita ingat kembali itu peristiwa-peristiwa saat kita kecil juga saat belajar dihukum, ya, dibuat kata-kata yang tidak enak. Lalu saat menjadi guru, kemudian anak-anak melakukan hal-hal yang tidak enak yang membuat kita punya kecenderungan menjadi penghukum, marah langsung pukul atau membentak atau dan sebagainya. Itu yang terjadi. Jadi itu tantangannya. Tetapi ketika masuk setelah memahami posisi kontrol sebagai manajer, di mana manajer itu tidak menghukum, tetapi dengan penuh kasih sayang mengantar anak untuk masuk ke dalam dirinya sendiri, supaya mengenal dirinya, kekurangannya, menyampaikan apa yang terjadi dengan kehidupannya. Lalu bahwa setiap kegiatan yang kita lakukan atau setiap tindakan yang kita keluarkan itu punya alasan. Dan karena sudah punya keyakinan di sekolah dan atau keyakinan kelas, maka lalu pada langkah yang menanyakan keyakinan, saya langsung menanyakan keyakinan sebenarnya nilai-nilai apa yang mereka pahami supaya menjadi anak yang baik, supaya anak yang berprestasi, maka mereka lalu mengadakannya.
Jadi dengan melakukan restitusi, anak-anak sungguh merasa diterima. Ya. Mereka senang sekali. Karena kita tidak langsung membuat, kamu begini, kamu harus begini. Tidak. Tetapi langkah demi langkah mulai dari menstabilkan identitas, kita bertanya bahwa dan menjelaskan, saya menjelaskan pada waktu itu. Saya menambahkan beberapa kata. Bahwa setiap manusia itu melakukan kesalahan karena dari awal penciptaan manusia, Tuhan menciptakan kita dengan kemampuan dan keterbatasan. Keterbatasan ini yang membuat kita banyak hal, kita buat hal-hal yang tidak enak. Di luar perbuatan sebagai citra Allah. Setelah mereka menyadari identitas mereka, baru kita masuk. Kamu buat tadi ada alasannya. Dan ternyata ada alasan. Nah, ternyata alasannya adalah karena belum ada pemenuhan kebutuhan dasarnya, yakni kasih sayang. Mereka membutuhkan kasih sayang itu tetapi jauh. Orang tua mereka ingat pekerjaan, orang tua mereka ingat kebutuhan mereka, kadang-kadang juga ingat HP, akhirnya kurang menanggapi kebutuhan mereka. Maka lalu masalah itu terjadi karena belum ada pemenuhan kebutuhan kasih sayang. Dan setelah kita memvalidasi semuanya itu dan kita mengingatkan kembali kepada nilai-nilai dasariah, nilai-nilai universal yang baik untuk dihidupi, ternyata mereka menjawab sendiri, bukan guru menjawab, tetapi mereka jawab sendiri. Bahwa mereka mau jadi anak yang baik, mau ikut dalam pembelajaran yang menyenangkan. Dan tibanya terakhir saya bertanya kepada mereka, kepada dua orang yang punya kasus itu. Kira-kira setelah ini kamu dua lakukan apa? Dan secara serentak mereka berdua berdiri, saling berjabatan tangan, dan saling memeluk. Dan itulah yang tadi saya ada dalam tadi PPT tadi ada beberapa gambar itu. Mereka saling memeluk, bukan saya menyuruh atau meminta mereka saling memeluk atau berjabatan tangan, tetapi mereka sendiri punya keinginan bahwa ada nilai yang tertanam dalam diri mereka adalah nilai untuk saling memaafkan dan mengampuni. Jadi mereka serentak langsung berdiri dan saling memaafkan. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan tadi. Dari kekakuan, sekarang langkah pasti karena sudah belajar dan sudah pahami langkah restitusi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu Mayap atas penjelasannya. Tadi menjelaskan bagaimana tantangan yang dihadapi ketika menerapkan segitiga restitusi, kemudian cara untuk menghadapinya. Untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Yani. Saya kembalikan ke Ibu Yani bagaimana atas jawaban yang disampaikan oleh Ibu Maya Bubun. Silakan Ibu Yani. Terima kasih, sungguh luar biasa. Terima kasih Ibu Mayap. Saya izin minta sedikit pendapat dari Ibu Maya Bubun. Apakah menurut Ibu, apakah semua persoalan yang dialami oleh murid, apakah kita harus menerapkan segitiga restitusi pada semua persoalan? Kalau menurut pengalaman Ibu sebagai guru senior ya, saya menghitung saya juga terkategori siswa ini. Kalau hitungan masa kerja Ibu, saya sudah terkategori siswa. Saya ingin pendapat dari Ibu saja, apakah segitiga restitusi ini kita terapkan semua kasus yang dialami anak. Karena memang izin Ibu saya sharing sedikit, saya sempat menerapkan, saya mencoba untuk menerapkan di sekolah. Ada satu siswa saya, seorang siswi, 2 minggu tidak hadir di sekolah, sampai 2 kali pertemuan saya, mata pelajaran saya tidak hadir, dan saya panggil untuk menanyakan alasannya. Saya mencoba untuk mengikuti tahapan dari segitiga restitusi. Ketika saya bertanya dan dia mulai terbuka, jujur cerita, ternyata dia berada dalam kasus yang situasi yang untuk menurut saya memprihatinkan. Seorang siswi tinggal hanya bersama kakeknya tanpa orang tua, dan dia harus mengurus kakeknya yang sakit, dan dia tidak punya uang untuk datang ke sekolah. Dia bahkan harus bolos untuk tidak sekolah dan pergi membantu bekerja di kebun memenuhi kebutuhan makan minumnya. Dan saya tanya, lalu 2 minggu itu dia bilang dia sakit gigi, bahkan sakit gigi pun dia tidak mendapatkan pertolongan apapun, baik dari tetangga, karena dia hidup sebatang kara bersama kakeknya. Jujur saya
hati nurani saya langsung, apakah tetap saya mau menerapkan sepenuhnya untuk ini dijadikan sebagai kasus, karena nyatanya pengalaman yang dialami anak ini sungguh memprihatinkan. Namun dia berusaha untuk, sekalipun tidak punya uang, dia berusaha untuk menunggu setiap angkut mobil yang memberikan dia tumpangan untuk tetap hadir di sekolah. Dan saat itu jujur saya langsung keluar dari sistem restitusi segitiga. Dan saya kembali menjadi teman. Karena jadi satu refleksi untuk saya, apakah memang semua kasus ini kita harus menerapkan segitiga restitusi, atau situasi mana baru kita menerapkan segitiga restitusi. Jadi mungkin ada pengalaman yang berbeda dari Ibu Maya Bubun sebagai guru senior juga untuk saya. Terima kasih, saya kembalikan. Moderator, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yani. Silakan Ibu Mayap untuk menanggapi terkait dengan kasus yang tadi Ibu Yani alami, dan mungkin kita di sini juga bisa sekalian sharing ya Bapak Ibu ya, karena kasus yang dihadapi ini bukan cuma kasusnya Ibu Yani, tentu di dalam sekolah masing-masing kita juga pernah berhadapan dengan kasus-kasus yang serupa atau kasus-kasus yang mirip seperti ini. Kita mencoba untuk sharing kira-kira jika kita ada di posisi seperti ini apa yang harus kita lakukan. Kepada Ibu Mayap saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama sekali lagi saya mengapresiasi pertanyaan dari Ibu Makarya, kasus yang terlalu dalam dan menantang untuk dijawab. Sejauh ini kan restitusi ini kan perubahan paradigma, di mana cara baru untuk menyelesaikan kasus-kasus sesuai dengan materi budaya positif. Dulunya memang kita tidak tahu restitusi itu apa, baru pernah dengar saya restitusi ini. Tetapi kalau kita belajar dan lebih memahami tentang langkah-langkah restitusi, sebenarnya kasus tadi bisa terjawab dalam langkah restitusi. Tetapi dalam rangka restitusi ini yang terakhir, memang sebetulnya kalau anak itu punya pemikiran yang cemerlang, dia bisa berpikir bahwa dia bisa keluar dari sekolah, bisa buat jualan atau semacam itu, lalu bisa mendapatkan kehidupan. Atau kitanya yang melihat anak ini bisa membantu. Nah, sebetulnya kita sampai bisa melalui restitusi. Tetapi langkah restitusi yang kita lalui dengan langkah ini harus ada langkah nyata, langkah konkret lain lagi untuk langsung berhadapan dengan anak ini. Maka salah satunya adalah yang saya bawa dalam materi kali lalu adalah YELIM. Karena kalau kita hanya menyelesaikan dengan kata-kata, rasanya belum cukup. Ya. Kalau kita lihat berbagai kasus yang diselesaikan kan kasus-kasus ringan. Ribut di kelas, pemalas sekolah, terlambat, baku pukul, dan lain-lain. Ini dengan kata-kata saja kita bisa menghantar mereka untuk dapat menyelesaikan masalah mereka. Tetapi yang satu ini, kebutuhan mendasar adalah membutuhkan kasih sayang. Itu kebutuhan dasarnya. Dan ketika memang itu belum dapat dipenuhi, maka lalu motivasi internalnya belum dapat menjawab. Karena dia membutuhkan satu motivasi eksternal di mana kita memberi bantuan. Ya, kita memberi bantuan. Bukan berarti memberi hadiah atau apa, tetapi bahwa karena dia dalam kesulitan, maka kita lalu membantunya. Saya juga kemarin menemukan masalah seperti ini. Bahwa anak itu tidak pernah sembahyang. Saya tanya, kenapa kamu tidak sembahyang? Dia jawab, dia yatim piatu dan tidak punya baju yang layak untuk pakai sembahyang. Padahal sebelum saya bertanya, saya pukul dulu. Sudah kekerasan lebih awal. Sebelum kita datang ke sini, memang anak-anaknya itu gitu. Ketemu buat lembut, orang rasa lucu. Jadi memang ada pukulan sedikit. Setelah itu baru saya bertanya, kenapa? Waktu itu saya masih dalam posisi kontrol penghukum. Nah, ketika dia menjawab itu, saya meminta maaf kepada anak ini karena ternyata saya setelah melakukan kesalahan besar dalam hidup ini. Bahwa saya tidak bertanya dulu kenapa terjadi demikian, menggunakan langkah-langkah yang tepat, tapi saya langsung memberi hukuman. Maka yang saya buat adalah, saya pergi dan membelikan pakaian baru, supaya orang kaya bilang, enfek maraklu, menghapus air mata. Supaya dengan demikian dia bisa sembahyang. Dan langkah inilah membawa perubahan kepada anak ini, bahwa darinya yang dulunya pemalas sembahyang, setelah saya melakukan langkah restitusi ternyata lewat kata-kata saja tidak mapan, langsung lewat kata-kata
tindakan nyata adalah membelinya pakaian baru dan lalu anak itu pergi sembahyang. Saya meminta maaf kepada anak ini karena ternyata langkah-langkah yang saya lakukan adalah langkah yang keliru. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan tadi. Oke, baik. Terima kasih Ibu Mayap atas jawabannya terkait dengan kasus yang dialami oleh Ibu Yani. Di sini saya juga baca di kolom chat dari Ibu Ana Silitubun. Saya yakin yang Ibu Yani lakukan masih bagian dari restitusi. Hanya saya belum tahu apa yang Ibu Yani lakukan selanjutnya. Restitusi membantu kita, Bu, tidak barbar terhadap murid, tidak menghakimi. Oke, mungkin Ibu Ana juga ingin menyampaikan secara langsung. Silakan Ibu Ana, bisa dibuka mic-nya. Ibu Ana Silitubun bisa buka mic-nya. Oke, Bu Vista, selamat sore Bapak Ibu Selamat sore hebat. Ibu Ana, silahkan Ibu. Saya diminta bicara lagi. Halo, Bu Vista bisa dengar? Bisa Ibu, silakan Ibu, langsung. Ya Bu, betul saya yang disampaikan oleh Ibu Maya Bubun tadi itu saya sepakat, sangat setuju. Cuman saya ini belum tahu nih langkah Ibu Yani selanjutnya itu bagaimana yang belum saya tahu. Tapi saya yakin yang Ibu Yani lakukan itu bagian dari restitusi Bu. Apapun yang Ibu buat selama tidak menghakimi murid, kemudian bisa memahami kebutuhannya, nah, itulah restitusi Bu. Itu yang belum saya pahami langkah Ibu Yani. Tapi saya yakin pasti yang Ibu Yani lakukan itu adalah restitusi dan Ibu Yani tidak perlu minder bahwa saya harus keluar dari restitusi untuk menangani persoalan murid. Tidak demikian. Mungkin itu dari saya, Bu Vista. Oke, baik. Terima kasih Ibu Ana. Mungkin pada sesi ini juga saya berikan kesempatan kepada Ibu Yani untuk bisa menceritakan bagaimana atau langkah-langkah apa yang Ibu Yani sudah lakukan terkait dengan siswa yang tadi itu. Ya, terima kasih Ibu Vista. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Ibu Maya Bubun dan Ibu Ana untuk solusinya luar biasa. Ya, saya sedikit sharing setelah saya bercerita bersama anak tersebut. Tindak lanjut saya mencoba untuk sedikit meringankan bebannya siswi ini. Saya membantu dia karena dia selalu sharing setiap pagi, dia tidak pernah datang sekolah dengan sarapan karena dia hanya fokus untuk menunggu kendaraan. Jadi kalau dia datang sekolah, dia dalam kondisi lemas dan tidak fokus. Ada banyak tindakannya yang pada akhirnya saya dapat mengetahui melalui cerita bersama atau curhat dengan dia. Saya sekarang berusaha untuk membantu dia untuk menangani misalnya kebutuhan referensi buku paketnya, baik untuk beberapa mapel saya maupun ada rekan guru lainnya. Lalu saya coba sharing dengan teman guru untuk kami bersama-sama membantu dia. Lalu Ibu Yani, sepertinya Ibu Yani terlempar ya. Oh iya, sepertinya Ibu Yani terlempar dari room karena gangguan jaringan. Tetapi yang saya tangkap dari apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Yani, bahwa secara tidak langsung Ibu Yani
mencoba belajar untuk mengetahui kebutuhan dasar apa sih yang belum terpenuhi dari anak ini, sampai akhirnya anak ini membuat kesalahan. Seperti tadi yang Ibu Maya sampaikan dan juga Ibu Ana sampaikan, saya setuju dengan Ibu Ana sampaikan, bahwa dengan tidak menghakimi secara personal terhadap anak tersebut, berarti secara tidak langsung kita sudah mulai belajar untuk mengidentifikasi permasalahan apa yang terjadi, kemudian mencari langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Secara tidak langsung segitiga restitusi, proses restitusi juga berjalan dalam penyelesaian masalah yang dilakukan oleh Bu Yani. Oke, baik Bapak Ibu. Sesi pertama sudah selesai, kita masuk pada sesi kedua. Dalam kolom chat ini juga ada pertanyaan dari Ibu Ana kepada Ibu Kilmas, dan juga sudah ada yang raise hand di room. Yang pertama saya bacakan pertanyaan dari Ibu Ana. Oh, Ibu Yani sudah hadir kembali. Minta maaf tadi terlempar keluar karena koneksi jaringan. Oke, baik Ibu, tidak masalah. Oke, silakan Ibu dilanjut dulu sebelum kita masuk pada sesi yang kedua. Iya. Ya, lalu tindak lanjut saya, langkah selanjutnya saya membantu dia. Yang pertama untuk sarapannya saya selalu membawa bekal, kebetulan karena tugas jauh, jadi saya selalu membawa lebih untuk dia dan bersama-sama. Lalu saya mencoba untuk yang tadi saya berkoordinasi dengan teman-teman guru untuk turut membantu anak tersebut. Jadi setiap kali kami selalu memberikan pendekatan untuk memberikan dia motivasi, jangan sampai menyerah dan berputus asa untuk terus belajar, karena posisinya dia tinggalnya juga tidak dekat dengan lingkungan sekolah dan membutuhkan waktu untuk balik ke rumahnya. Dan menurut saya saran yang telah Ibu Maya Bubun sampaikan dan Ibu Ana, terima kasih. Saya akan tetap membantu dia karena sekarang baru kelas 11 dan akan memasuki tahun terakhir pada tahun ajaran yang baru, dan semoga pendekatan kami dari segitiga restitusi dan melihat kembali kebutuhan dasar yang siswa ini perlukan, semoga kedepannya secara positif membangun semangat dan motivasi dari dalam dirinya untuk tetap belajar dan tetap berusaha untuk mencapai cita-cita untuk masa depannya. Iya, begitu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Oke, baik. Terima kasih Bu Yani, luar biasa sekali. Secara tidak langsung juga Ibu membagikan pengalaman praktik baik terkait dengan apa yang sudah Ibu lakukan di lapangan ketika menghadapi peserta didik yang mungkin pada awalnya kita anggap itu salah, padahal ternyata mereka bukan berbuat salah tanpa alasan, tetapi ada yang melatar belakangi itu semua. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Kita lanjut pada sesi yang kedua. Di sini sudah ada pertanyaan di kolom chat untuk Ibu Kilmas. Bagaimana caranya menurut pengalaman Ibu agar keyakinan kelas tetap dilaksanakan oleh murid? Itu untuk pertanyaan yang pertama dari Ibu Silitubun kepada Ibu Kilmas. Selanjutnya ada yang sudah raise hand, ada Ibu Rumleti kepada Ibu. Saya persilahkan. Iya, halo, selamat sore semuanya. Selamat sore. Terima kasih untuk waktunya, dan di sini Beta lebih tujukan kepada Ibu Mita. Tapi satu hal yang pasti bahwa pembelajaran filosofi segitiga restitusi ini untuk narasumber-narasumber semua berkaitan satu dengan yang lain dan tidak bisa diputuskan. Nah, Ibu Mita terkait dengan bagaimana caranya Ibu mengalokasikan karakter siswa anak-anak SD itu memang sangat tidak mudah. Nah, berbicara tentang cara mengolah karakter anak-anak SD dari sisi beda jenjang untuk mana pengetahuan atau tindak lanjut tindakan, itu sama hal dilakukan di tingkat SMP dan SMA. Tetapi cara mengolahnya juga beda. Karena apa? Karena siswa SMP dan SMA pun tingkat pemahaman sudah sangat ada dalam tahap mengerti bahasa hari-hari. Kalau segitiga restitusi ini harus dilihat dari keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan strategi disiplin positif,
bagaimana sih Ibu Mita bisa mengkoordinir karakter anak-anak SD yang sudah pasti karakternya tuh sangat berbeda dan olahannya tuh tidak bisa menggunakan satu cara saja. Itu kira-kira seperti apa? Itu aja Ibu. Terima kasih untuk narasumber yang lain karena sebenarnya ini materinya sangat bersambung. Mungkin Ibu Mita itu aja. Terima kasih. Kembalikan kepada Ibu moderator cantik. Siap. Terima kasih Ibu Rumleti atas pertanyaannya yang ditujukan untuk Ibu Mita. Kita kembali ke pertanyaan yang pertama dari Ibu Ana Silitubun kepada Ibu Kilmas. Ibu Kilmas bisa langsung menjawab pertanyaan dari Ibu Silitubun. Silahkan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih untuk Ibu Silitubun yang sudah menyampaikan pertanyaan bagaimana agar keyakinan kelas tetap dilaksanakan. Menurut saya, hal yang perlu supaya keyakinan kelas itu tetap dilaksanakan itu adalah konsisten. Konsisten untuk terus mengingatkan murid-murid tentang keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas itu tidak serta-merta buat perilaku murid itu berubah dalam waktu sekejap. Itu membutuhkan waktu. Perlu waktu, perlu pembiasaan-pembiasaan. Dengan terus mengingatkan murid-murid tentang kita punya keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan di kelas kita, maka itu murid-murid akan semakin bisa mengamalkan keyakinan kelas itu. Mungkin saya punya pengalaman, ini baru saya lakukan, karena kami baru belajar tentang modul budaya positif ini. Saya punya seorang murid itu yang selalu itu kurang bertanggung jawab. Misalnya piket itu selalu bolos, tidak mau menyapu kelas, atau ada tugas-tugas tertentu itu tidak mau melakukannya. Lalu saya panggil pendekatan. Selama ini saya selalu menjadi penghukum. Namun setelah mempelajari modul ini, saya berusaha menjadi manajer. Saya menanyakan dia punya alasan mengapa sampai selalu bolos kalau piket, dan ternyata alasannya bahwa dia itu selalu mengikuti ajakan teman. Teman ajak supaya kabur saja, bolos saja, nanti teman-teman yang lain yang menyimpan. Lalu kami bersama-sama mencari kira-kira menurut kau ini cara bagaimana supaya apa kau punya sikap ini apakah sudah sesuai ketemu punya keyakinan kelas atau belum yang ketemu sudah bikin kemarin itu. Lalu dia menyadari bahwa oh, belum Ibu Guru, ini saya belum bertanggung jawab. Jadi kira-kira bagaimana? Saya coba kemarin itu dan dia bilang Ibu Guru kalau Ibu Guru percaya saya, ini kami kan sementara ujian menggunakan Chromebook. Nanti saya mau menebus saya punya kesalahan itu dengan saya cas semua Chromebook setelah ujian untuk mengganti dia punya kesalahan yang beberapa waktu sering bolos-bolos untuk piket kelas. Saya pikir ini betul atau tidak, kan anak ini dia bertanggung jawab betul atau tidak. Ya, saya sengaja dulu lama-lama di kantor, perhatikan, dan ternyata anak ini bersama teman yang sering ajak-ajak dia untuk bolos-bolos piket itu melakukan hal itu. Mereka dua duduk cas 14 Chromebook itu sampai penuh, lalu dikembalikan di dia punya tempat. Dengan memberi, jadi menurut saya ini memang ada hubungan seperti tadi Ibu Rumleti bilang bahwa untuk materi ini saling keterkaitan. Kita punya keyakinan kelas kita dengan kita punya posisi kontrol kita itu saling berhubungan dengan budaya positif yang kita terapkan ke anak-anak kita, murid-murid kita. Jadi untuk menjawab pertanyaan Ibu Silitubun bahwa kita tuh harus terus konsisten untuk melakukan atau mengingatkan anak-anak kita tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Mungkin itu dari saya kembalikan kepada Ibu moderator. Oke, baik. Terima kasih Ibu Kilmas atas jawaban yang disampaikan. Di sini Ibu Anas juga sudah menanggapi. Sip Ibu Kilmas penguatannya tetap semangat. Oke, berarti memang keyakinan kelas itu harus diperbiasakan terus-menerus menjadi sebuah pembiasaan dan akhirnya bisa berubah menjadi karakter untuk memperbaiki karakter-karakter katong punya peserta didik. Oke, selanjutnya kepada Ibu Mita. Ibu Mita masih ada di room, silakan untuk Ibu Mita menanggapi pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Rumleti. Silakan Ibu Mita.
Baik, saya masih ada di room Ibu Vista. Evu belum kami-kami. Jadi pertanyaan Ibu Rumleti kalau saya boleh intinya adalah beliau menanyakan tentang cara menangani karakter anak yang berbeda-beda ya. Karakter siswa kelas rendah yang pada dasarnya adalah sama hampirlah 11-12 lah dengan siswa-siswa PAUD yang lebih banyak bermain, lebih banyak bergerak ke sana kemari, itu memang tidak mudah. Dan tidak 1-2 hari mereka bisa berubah. Tetapi selalu continue dan konsisten itu. Kalau dari saya tidak bisa, saya orangnya tidak bisa berbahasa yang muluk-muluk, jadi lebih saya biasanya selalu mengingatkan mereka setiap hari dengan misalnya, ini anak-anak harus apa, pulang sekolah harus bagaimana, apa yang kalian lakukan, pulang sekolah harus apa. Mereka bisa menjawab, contohnya nih, kalau pulang sekolah bikin apa? Lepas pakainya taruh di mana anak-anak? Pakainya taruh dilempar atau tidak? Saya memberikan dengan bahasa-bahasa yang kalau orang di sini bilang komedi. Nah, saya lebih pendekatan seperti itu. Setiap hari di kelas ketika anak-anak melakukan hal-hal di luar nilai-nilai yang nilai-nilai kebajikan, misalnya memaki, itu langsung saya tegur di situ. Karena pendekatan dengan anak-anak kelas rendah tidak bisa yang katong, bukan tidak bisa, tapi pendekatannya memang lain, tidak bisa yang katong tanyakan bagaimana, katong tegur lalu dari belakang baru kita panggil secara individual, bagaimana tadi, kenapa, sampai memaki. Nah, setelah itu secara klasikal saya ingatkan kembali, apa yang mereka lakukan boleh tidak, salah atau tidak, seperti itu. Lalu saya juga biasanya bersikap jujur sama mereka, terbuka. Misalnya saya salah, saya mengaku salah, saya betul, saya mengaku betul. Bukan betul, maksudnya bagaimana ya? Saya tidak malu dan tidak segan untuk meminta maaf atas mungkin keterlambatan saya salah menerangkan sesuatu, saya salah menjawab. Karena pada dasarnya anak itu peniru yang ulung, Bapak Ibu. Itu. Lalu yang selanjutnya apa ya? Itu tadi, saya lebih tidak bosan menyelipkan nilai-nilai moral, pesan-pesan. Saya lebih mungkin ke ibu guru yang sedikit pendongeng di kelas. Karena terus lagi biasanya di sela-sela waktu, biasanya di hari Jumat, di akhir minggu, saya putar film-film yang tentang karakter kayak si Kancil, terus biasanya di Riri itu kan banyak ya di situ film-film untuk membangkitkan semangat anak-anak, membangkitkan karakter anak-anak, seperti itu Ibu Rumleti. Mungkin saya kembalikan kepada Ibu Afista. Baik, terima kasih Ibu Mita atas jawaban yang diberikan. Yang bisa saya garis bawahi bagaimana kita memperlakukan anak di tingkat sekolah dasar itu terkait dengan penggunaan bahasa. Bagaimana bahasa yang kita gunakan itu betul-betul bahasa yang sesederhana mungkin, bahasa kehidupan sehari-hari yang dekat dengan mereka, agar ya pesannya bisa sampai ke mereka. Karena pada intinya kan kita yang masuk ke dunia mereka, ke dunia anak-anak, bukan mereka yang dipaksa masuk ke dunia kita. Oke, ya, betul sekali Ibu. Ya. Ibu Rumleti mungkin ada yang mau disampaikan. Di sini saya juga baca di kolom chat. Terbaik ya untuk materi ini. Ibu sudah ada di kolom chat. The best pokoknya. Ibu, the best Ibu Mita, guru SD perlu ada dalam dunia anak dengan cara merangsang anak untuk lebih menyatu. Benar sekali Ibu Rumleti, saya juga sepakat bahwa yang tadi saya sampaikan bahwa kita tidak bisa memaksakan anak mengikuti dunia kita, tetapi kita yang harus membawa diri kita masuk ke dunia mereka. Oke, sesi yang kedua sudah selesai. Bagaimana Bapak Ibu, saya tutup untuk sesi pertanyaan pada webinar di sore hari ini. Terima kasih yang tak terhingga kepada Balai Guru Penggerak yang telah memfasilitasi webinar kita pada sore hari ini, kepada
Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang GTK, kepada keempat narasumber CGP Hebat Angkatan 10 Kabupaten Maluku Tenggara, kepada seluruh kepala sekolah yang berkesempatan hadir, terima kasih Bapak Kepsek SD Naskat Ngilngov dan juga seluruh kepala sekolah yang telah mendukung sepenuhnya para CGP-nya untuk terus berkembang dan juga berbagi praktek-praktek baik yang telah dilakukan di sekolah, serta seluruh pihak yang telah mendukung dalam kegiatan webinar pada sore hari ini. Dan webinar ini saya akan tutup dengan pantun. Narasumber-narasumber senyumnya berbinar. Bergandeng tangan untuk Malra Hebat. Cakep, cakep. Terima kasih cakep yang banget. telah hadir di webinar. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Cakep. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih untuk CGP-CGP Terima Hebat kasih, Bu, Kabupaten dan Maluku Tenggara semua luar biasa. Bapak Ibu yang Selamat sedang sore ikut semuanya. kegiatan Salam dan webinar sore hari bahagia. ini. Salam guru penggerak. Bergerak, menggerakkan. Luar biasa. Terima kasih. Selamat sore dan sampai ketemu pada webinar-webinar selanjutnya. Bapak Ibu jangan lupa link absen karena nanti akan disediakan sertifikat. Saya sudah koordinasi dengan Kepala Bidang untuk nanti sertifikatnya langsung ditandatangani oleh Bapak Kepala Dinas. Jangan lupa isi absen di link di kolom chat. Supaya nanti sertifikatnya kami bisa langsung kirim ke email masing-masing. Ibu Vista izin live ya karena Evu sudah megame. Oke, siap Ibu Mita, hati-hati. Terima kasih. Ini semuanya serba sibuk tapi masih menyempatkan waktu. Oke, Bapak Ibu diisi untuk link absensinya. Ibu Gresti silakan diisi link absensinya di atas. Oke, terima kasih luar biasa untuk kebersamaan kita pada sore hari ini. Selamat sore dan shalom untuk semuanya. Shalom.